ada gempa bumi, ada tsunami, ada banjir, ada tanah longsor, ada angin puting beliung. Itu apa ya? Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya anak-anak, semoga senantiasa luar biasa. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang apa ya? Wah, betul sekali. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bencana alam. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Wah, mantap, luar biasa. Baik, kalau anak-anakku sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar tadi, pembelajaran kita hari ini semoga berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Nah, apa sih bencana alam itu? Nah, bencana alam ini adalah suatu peristiwa yang dapat merugikan manusia. Bencana alam ini kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan loh anak-anak. Nah, bencana alam ini bisa terjadi karena faktor alam seperti angin topan, gempa bumi, dan tsunami. Namun, bencana alam ini bisa juga terjadi karena faktor manusia loh anak-anak, seperti tanah longsor dan banjir. Nah, anak-anak, bencana alam ini bisa terjadi kapan saja loh. Tidak ada waktu yang dapat memprediksi kapan terjadinya bencana alam. Nah, anak-anak, bencana alam ini serem sekali loh, karena dapat memakan banyak korban jiwa, dapat menghilangkan rumah warga, dapat menghilangkan barang-barang yang berharga, dapat merusak tanaman, dapat merusak tumbuhan, hewan, bahkan lingkungan yang di sekitarnya. Nah, apa sih kenapa ya bencana alam ini bisa terjadi? Apa sih penyebabnya dan apa solusinya? Nah, oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama, tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rembakan tanah, dan material campuran yang kemudian bergerak ke bawah atau ke tebing lereng sehingga menimbun bangunan atau apapun yang ada di bawahnya. Nah, penyebab tanah longsor ini cukup beragam loh anak-anak. Nah, beberapa penyebab tanah longsor diantaranya curah hujan yang tinggi, erosi tanah, getaran lereng di tebing yang terjal, bendungan susut, tanah yang tidak padat,
pertanian di lereng gunung, dan tumpukan sampah. Nah, bagaimana ya cara mencegahnya? Yang pertama, menjaga kelestarian pepohonan yang berada di lereng bagian atas pemukiman. Yang kedua, segera menutup retakan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Yang ketiga, jangan menebang pohon di lereng agar tanah tidak longsor. Yang keempat, jangan mendirikan bangunan di daerah tebing yang terjal. Yang kelima, jangan melakukan penggalian pada tanah yang terjal. Yang kedua, bencana banjir. Banjir ini bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga bendungan air di suatu wilayah tidak dapat menampung kemudian meluap. Bukan hanya itu, banjir juga bisa disebabkan oleh peresapan air yang tidak stabil di suatu wilayah yang buruk. Nah, anak-anak, bencana banjir juga bisa disebabkan oleh manusia yang sering membuang sampah sembarangan. Kalau adik-adik udah jajan, nah jangan lupa buang sampah pada tempatnya, jangan dibuang di sembarangan tempat, oke? Nah, anak-anak, banjir ini juga disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor alam, yaitu terjadi karena pasang air laut, curah hujan yang tinggi, dan sedimentasi di muara. Nah, yang kedua karena faktor manusia atau ulah manusia. Yang pertama, sering membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, kurangnya resapan air. Yang keempat, membangun pemukiman di bantaran sungai. Yang ketiga, kekeringan. Nah, tahukah anak-anak, di Indonesia ini berada di tingkat ke-10 negara yang kepemilikan air tertinggi di dunia. Namun, pemanfaatannya hanya 23% saja. Nah, mengapa kekeringan sering terjadi di Indonesia ini? Yang pertama, populasi manusia yang meningkat. Yang kedua, tidak ada kejelasan tentang tata letak ruang. 20 tahun, 30 tahun, hingga 100 tahun ke depan. Yang ketiga, penebangan liar. Yang keempat, penggunaan air yang tidak terbatas. Dan yang kelima, luas hutan yang semakin menurun. Yuk, cegah kekeringan. Yang pertama, penggunaan air yang sewajarnya. Yang kedua, menerapkan peraturan koefisien daerah hijau. Yang ketiga, penebangan secara berkala. Yang keempat, membuat hutan di setiap desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota. Yang keempat, ada kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan juga termasuk salah satu dari sekian banyak jenis-jenis bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia loh anak-anak. Kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi ketika musim kemarau panjang. Nah, cuaca panas yang ditimbulkan seringkali memicu timbulnya api di wilayah hutan atau lahan, sehingga api tersebut semakin lama semakin besar dan mampu membakar seluruh hutan dan lahan dengan cakupan yang sangat luas. Nah, kebakaran hutan ini juga bisa menimbulkan kabut asap yang bisa mengganggu pernafasan manusia dan gangguan penerbangan. Nah, jika rumah adik-adik berada di dekat hutan, maka penting untuk mengetahui apa saja sih langkah yang perlu diambil saat terjadi kebakaran hutan. Nah, yang pertama, apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah. Nah, yang kedua, tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara yang berasap yang bisa masuk ke dalam rumah, dan juga jaga udara dalam ruangan sebaik mungkin. Nah, yang ketiga, nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika tidak memiliki AC dan terlalu pengap dalam rumah,
Nah, carilah perlindungan di pusat. Dan yang keempat, segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Yang kelima, cukupi minum air putih, buah, dan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak, bahaya kebakaran hutan dapat dicegah dengan yang pertama, bila melihat kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada ketua RT atau pemuka masyarakat supaya mengusahakan pemadaman api. Yang kedua, segera padamkan api menggunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat. Yang ketiga, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Yang keempat, matikan api setelah kegiatan kemah selesai. Yang kelima, gunakan masker bila udara terlalu pengap. Yang keenam, bila api masih menjalar, segera laporkan kepada pihak yang terkait atau kepada pihak RT atau masyarakat setempat yang bisa memadamkan api. Nah, yang selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi sesuai dengan penyebabnya. Penyebabnya gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanik di gunung. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhan bangunan loh anak-anak. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap datang setelah gempa bumi. Nah, waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran akan terjadi. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Yang kedua, berlindung di tempat yang aman. Jika terjadi gempa bumi, jauhi kaca cermin dan benda-benda yang tergantung. Nah, jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka, jauhi pohon, lampu, jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Nah, bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat atau anak-anak, bisa menyebabkan cedera, khususnya patah tulang. Pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka tersebut hingga pendarahan berhenti. Nah, gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta gunakan penutup untuk menutup luka yang terbuka. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah tahu kan apa itu bencana alam, apa penyebabnya, dan apa solusinya? Nah, bencana alam ini juga bisa terjadi karena ulah manusia. Oleh karena itu, kita harus mencegah lingkungan ini supaya tidak terjadi bencana alam. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau adik-adik udah jajan, langsung ya buang ke tempat sampah yang tersedia. Jangan dibuang di tengah jalan atau di tempat sembarangan, karena itu bisa menyebabkan terjadinya banjir. Nah, kalau bencana alam ini terjadi kepada kita jangan diam saja, harus meminta tolong kepada masyarakat di sekitar kita atau kepada pihak yang terkait. Nah, kalau bencana alam ini terjadi di daerah tetangga desa kita atau di daerah lain, kita harus bersikap empati dan peduli terhadap bencana yang mereka alami, yaitu dengan menyisihkan sedikit rezeki kita dengan sedekah uang, ataupun kita jika punya baju yang sudah tidak dipakai tapi masih layak pakai, nah boleh dikasihkan kepada mereka yang membutuhkan. Wah, nice, sudah banyak sekali ya kita belajar hari ini. Bagaimana anak-anak, sudah paham tentang belajar hari ini?
Wah, alhamdulillah luar biasa. Wah, tidak terasa ya anak-anak. Akhirnya kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Atas perhatian anak-anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ibu akan mengucapkan terima kasih dalam 8 bahasa. Sensei, arigato, syukron, thank you, terima kasih, umawo, hatur nuhun, hatur suwun, dan jawab salam ibu yang paling semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.